Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, dan salam sejahtera bagi sedulur Jawa Undercover dimanapun berada. Masih seputar wilayah Madiun Raya, saat ini Jawa Undercover berada di sebuah kompleks masjid kuno yang dikenal dengan nama Masjid Besar Kuno Taman yang terletak di Jalan Asahan nomor 46 Kota Madiun. Salah satu masjid bersejarah di kota Madiun tersebut dibangun oleh Kiai Ageng Misbah pada abad ke-18. Dengan bangunan yang kental berarsitektur Jawa, nuansa masa lalu sangat terasa di masjid ini. Tak hanya masjid, di kawasan ini juga terdapat kompleks pemakaman kuno yang menjadi tempat peristirahatan terakhir sejumlah tokoh besar Madiun di masa lalu. Di episode kali ini, Jawa Undercover akan mengulas tentang kisah seputar Masjid Besar dan Makam Kuno Taman Kota Madiun bersama dengan Bapak Muhammad Zainal Fatah, sang juru pelihara kawasan Masjid Besar dan Makam Kuno Taman. Nama saya Mus Zainal Fatah. Saya panggilannya Mama. Saya putra wayah dari Kiai Misbah, yang mana sejarahnya Kiai Misbah adalah pendiri Masjid Kuno Taman, yang mana pada waktu itu pemerintahan dari pada masa pemerintahan Mangkubumi ke-12, di mana Desa Taman ditetapkan sebagai desa perdikan. Lah, adapun Kiai Misbah adalah seorang bangsawan Surakarta Hadiningrat. Beliau dapat misi untuk istilahnya dikasih wewenang Desa Perdikan Taman sebagai kepala pemerintahan. Kiai Ageng Misbah itu pada masanya itu pada waktu pergolakan tahun 1755 sampai itu perjanjian Giyanti itu, dia adalah seorang punggawa Keraton Jogja, mendapat misi di wilayah Madiun sini. Nah, kalau beliau diambil urutan ke atasnya itu ketemunya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang di Makam Panjang Trowulan, Syekh Jumadi Kubro itu. Nah, pada masanya, pada waktu itu Kiai Misbah adalah juga ulama besar yang ada di wilayah sini. Itu termasuk mengajarkan agama, itu diantaranya itu pendiri Nahdlatul Ulama itu Kiai Azhari, terus yang punya pondok di Pasuruan itu, yang siapa itu lupa saya itu. Terus wilayah Karsidena Madiun itu semua anunya di Kiai Misbah ini.
Lah, fungsi masjid taman itu sendiri pada waktu itu kan untuk perjuangan. Jadi istilahnya ulama-ulama yang sifatnya istilahnya nasionalis itu kumpulnya di sini untuk membahas perjuangan itu tadi. Itu kan dulu sifatnya kan masih suro. Suro itu musola, masih kecil itu. Nah, terus perkembangannya diteruskan oleh yang Donopuro, anaknya yang Misbah itu. Generasi kedua, Kiai Genu, generasi kedua itu terus dibikin induk itu, dibesarkan. Setelah generasi Kiai kedua, terus ketiga Ki Ageng Kalifatullah itu terus dari Genteng Sirap diganti Genteng Tanah Liat ini. Nah, setelah itu sama generasi Kiai keempat itu gini, Kiai itu dulu yang dampingi pada waktu pemerintahan Ronggo I itu Kiai Misbah, Ronggo II Kiai Donopuro, Kiai ketiga Bupati keempat, Bupati ketiga, terus generasi kelima, Kiai kelima itu Ronggo kelima itu. Jadi istilahnya apa ya, penasehat lah istilahnya kalau raja itu. Kalau peninggalan itu ada mimbar itu seperti apa, amben itu loh, itu untuk mejang istilahnya. Kan muridnya nyuwun sewu, kalau tidak istilahnya apa ya, bukan ada yang juga istilahnya makhluk halus itu, ada yang berguru di Yang Misbah ini juga pada masanya. Ada lainnya Pak? Mungkin Peninggalannya kekancingan dari Mangkubumi itu tombak Kiai Sidem Kayon itu masih ada di rumah saya, yang megang ya saya kan alur keturunan terahnya. Pada masanya Kiai Misbah itu kan istilahnya ya, orang-orang dulu itu kan ya cuma karena laku, itu kan punya karomah itu, terus apa ya, kelebihan-kelebihan itu memang ada. Biasanya saat ini di wilayah Desa Taman sini itu nyun sewu itu ningkat rumah itu biasanya setelah jadi itu pasti ada problem. Kebanyakan gitu. Dulunya ndak boleh melebihi istilahnya ya makam sinilah. Kalau istilahnya mau saresean apa itu harus di bawah. Ndak ada. Sini itu sejarahnya pada waktu itu ndak ada istilahnya kursi. Tempat duduk di atas itu ndak boleh. Soalnya ya mesti ya nyuwun sewu, ada problem itu masanya itu katanya. Di sini itu emang dipersiapkan karena itu istilahnya yang diberi wewenang pada waktu itu Kiai Misbah. Nah, pada masanya ini kan dipersiapkan untuk makam-makam Pedono Bupati pertama sampai terakhir, di mana keturunannya itu di sini ada 14 bupati, Pedono Bupati yang dimakamkan di sini. Di antaranya Ronggo Prawirodjentiko I, Ronggo Prawirodurjo II,
terus Ronggo Prawirojo IV, terus Pangeran Dipokusumo, terus Ronggo kelima Prawirodiningrat itu. Terus lain-lainnya kan di sini dulu kan istilahnya apa, barometer istilahnya karsidenan kan, Wedono Bupati lah, kan membawai bupati-bupati itu keturunannya banyak yang dijadikan seperti Bupati Pacitan, Ponorogo, terus Ngawi, itu ada makamnya ada di sini. Jadi tidak melulu bupati sini aja. Dulu pada masanya sebelum kemerdekaan itu apa ya, burung terbang di atasnya yang Ronggo II itu pasti jatuh karena ya enggak tahu itu amalannya gimana, itu karena Kanuragan itu sampai sekarang aja masih misteri ini karena kan orangnya laku gitu. Lah itu kan yang Ronggo II itu kan eyangnya Sentot Alibasah, Panglima Diponegoro itu. Jadi itu dulu yang bina itu, yang eyangnya itu. Biasanya itu kalau masjid itu dipakai istilahnya apa ya, gak bener gitu aja, ngefek Mas. Saya sendiri keturunannya ndak berani ngutik-ngutik itu. Saya kan tahu walernya. Saya sendiri kan nyun sewu ngibadahe kan yo tengah-tengah yo neng dhuwure kan ndak. belum sampai tataran ke situ. Kan orang-orang dulu itu kan marifatnya kan mumpuni semua. Seperti Suwargi, Presiden Paduka Soekarno itu sering ke sini itu dulu sama eyang saya. Seperti apa ya? Kiai itu kan juga kepala pemerintahan, bukan pesantren loh ya. Kiai pemerintahan yang ada di taman sini. Kan desanya ya punyanya kiai itu. Iya, terus di keturunan gitu. Terus rumahnya ya tempat saya itu kan dulu nyun sewu karena putra wayah wakeh, anak turunnya akeh, itu ada kan depan itu kan masih luas, itu ada rumah joglo induk. Nah, belakangnya itu joglo kedua itu ya, joglo induk itu akhirnya apa diwaris lah kayu-kayunya. Kalau dulu kan kayunya besar-besar seperti masjid itu. Sedulur Jawa Undercover, demikian perjalanan kami di Masjid Besar dan Makam Kuno Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Ini tidak bermaksud menyebarkan paham mistis, klinik, dan sebagainya. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri dan hak pribadi masing-masing. Tidak perlu menjadi sebuah perdebatan karena ini hanya sebuah hiburan dan mungkin akan lebih bermanfaat jika ini menjadi sebuah pengetahuan tentang apa yang tersimpan di tanah Jawa. Sampai berjumpa lagi di perjalanan kami berikutnya. Tetap semangat, selalu santun, jaga budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.